Nota suaranya. Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Dia menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan. Lihat nih, AI-nya loh, masa iya AI-nya lebih valid daripada manusia? AI-nya udah mengakui loh, berarti kan emang fakta gitu kan. Dan menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kecerdasan buatan atau AI milik Universitas Gadjah Mada bernama Lean Intelligence Service Assistant atau LISA menjadi perbincangan warganet. Dalam video AI itu, pengguna bertanya soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, kemudian Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumni UGM. Meski soal video AI milik UGM itu ramai dibicarakan, Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia mengonfirmasi bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terdaftar dan lulus sebagai mahasiswa di UGM. UGM memiliki bukti penerimaannya. Pengumuman tersebut juga dapat dilihat di Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 18 Juli 1980. Kedua, Joko Widodo menjalani proses registrasi sebagaimana seharusnya dengan berbagai dokumen seperti formulir registrasi dan pernyataan atau janji yang bersangkutan sebagai mahasiswa baru. Data yang bersangkutan juga didokumentasikan dalam buku induk angkatan 1980. Joko Widodo menyelesaikan pendidikan sarjananya dan menyusun skripsi di bawah bimbingan Bapak Ahmad Sumitro. Rektor UGM menambahkan bahwa Joko Widodo lulus program sarjana pada tanggal 23 Oktober tahun 1985 dengan IPK 2,5 ke atas dan telah menerima ijazah sesuai ketentuan. Tim Liputan iNews melaporkan. AI-nya loh, masa iya? Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pusat Statistik meminta pemerintah untuk mewaspadai kenaikan harga sejumlah komoditas jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026 yang akan mempengaruhi laju inflasi di akhir tahun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebut, secara histori komoditas seperti telur ayam ras, daging ayam ras, cabai merah memberi andil cukup besar terhadap inflasi pada periode November dan Desember. Selain bahan pokok, emas, perhiasan, dan angkutan udara juga memberikan andil terhadap laju inflasi di akhir tahun. Kemudian kalau kita lihat andil tertinggi untuk setiap komoditas penyumbang inflasi, di sini terlihat bahwa beberapa komoditas yang sering memberikan andil inflasi tertinggi pada 2 bulan terakhir di akhir tahun adalah telur ayam ras, daging ayam ras, kemudian cabai merah, emas perhiasan, dan angkutan udara. Nah, angkutan udara ini kalau kita lihat di tahun 2025 juga sudah memberikan andil inflasi di bulan November kemarin secara mantuman. Berdasarkan data BPS, sejak 2022 hingga 2024, periode laju inflasi di Desember tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi pada November. Ya, pasalnya hal ini sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang tata kelola
penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas. PP Tunas itu mengatur seorang anak diperbolehkan membuat akun media sosial minimal usia 16 tahun dengan harus ada pendampingan orang tua. Seorang anak baru diizinkan membuat akun secara mandiri di usia 18 tahun. Ini tidak memberikan sanksi kepada orang tua, bukan memberikan sanksi kepada anak-anaknya, tapi memberikan sanksi kepada PSE jika PSE kebobolan atau dapat dimasuki oleh anak-anak di usia yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam PSE tersebut. Untuk rentang usia itu berbeda dengan negara lain. Kalau di negara lain hanya menyebut satu usia, di Indonesia ini kita atas masukan dari teman-teman pemerhati perkembangan anak memasukkan 2 usia, yaitu kategori yang dianggap lebih ringan di usia 13 tahun. Kemudian bagi PSE yang kategori resiko tinggi di usia 16 tahun dapat membuat akun dengan pendampingan orang tua, lalu baru di usia 18 tahun dapat memiliki akun sendiri. Kementerian Perhubungan memprediksi lonjakan pemudik yang akan menggunakan mobil pribadi pada saat libur Natal dan Tahun Baru sebanyak 51,12 juta orang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagadi mengatakan ada 10 ruas tol dengan potensi kepadatan tertinggi pada saat libur Nataru, terutama di kawasan Bandung, Cikampek, dan Bogor. Dudi mengungkapkan lonjakan masyarakat yang bepergian pada saat libur Nataru perlu diantisipasi agar tidak terjadi kemacetan panjang. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan tempat peristirahatan yang cukup bagi pemudik. Nah, di Jawa nanti juga curah hujan, kalau saya disampaikan tadi cukup tinggi, jadi kita juga harus memperhatikan wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terjadi curah hujan yang cukup tinggi, dan kita akan mengingatkan kepada para pengguna sarana transportasi, seluruh sarana transportasi, baik darat, laut, dan udara, begitu juga kepada operator untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Kemenhub memprediksi puncak perjalanan diprediksi pada 24 Desember 2025 dan puncak pulang arus libur Nataru pada 2 Januari 2026. Banjir bandang bukan hanya merusak jalan, tetapi juga memisahkan warga desa Sikundo, Aceh Barat dari aktivitas sehari-hari. Untuk luar desa, mereka harus menyeberangi sungai menggunakan bandala mobil. Sebagian warga terpaksa memilih jalur hutan yang sangat berbahaya. Arus deras, tebing terjal, dan pekatnya lumpur tak pernah menyurutkan langkah karena di seberang sungai ada makanan, obat, dan harapan untuk bertahan hidup. Meski bantuan logistik pasca banjir sudah disalurkan, pemulihan akses jalan menjadi kunci utama agar kehidupan warga kembali normal usai dilanda bencana banjir. Dan fokus kita hari ini sedang menurunkan alat berat ke sana, menerobos jalan. Targetnya dalam seminggu ke depan itu bisa tembus, tapi harus kita pindahkan aliran sungai, ada 3 titik. Nah, begitu alat sudah di sungai sekarang, air meluap lagi. Warga berharap proses perbaikan berjalan cepat karena kondisi terisolir tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga membuat pelayanan kesehatan dan pendidikan terganggu. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainyus melaporkan.